Silakan Anda duduk di atas matras Anda masing-masing dan di atas baloknya. Lalu selalu menyadari pondasi di mana seluruh bagian tubuh yang menyentuh bumi, menyadari ada support dari bawah, menyadari ada energi dari bumi itu. Lalu bagaimana dari support itu tubuh atas kita tersupport. Rasakan dari kaki yang benar, pinggul Anda terbawa stabil, sit bone Anda di balok Anda akan terasa benar. Lalu dari sit bone itu membantu punggung Anda atau torso Anda menjadi tegak. Lalu kemudian bagaimana Anda mengatur posisi tangan. Dengan tangannya yang aktif, seperti mengepit dompet, rasakan dada Anda akan terbawa naik, shoulder Anda akan terbawa turun, jadi aktivasi tangan membantu shoulder Anda menjadi stabil. Pandangannya lurus ke depan, rasakan si kepala pun juga terbawa memanjang ke atas, sehingga duduk Anda dari pondasi yang kuat, yang kokoh, batang tubuhnya kuat, dengan didukung oleh kedua tangan Anda, seluruh tubuh Anda dalam posisi yang benar. Lalu secara perlahan yang ingin memejamkan mata, silakan boleh memejamkan mata. Yang tidak memejamkan mata, pandangan Anda hanya jauh ke depan saja. Pastikan hanya pada satu titik atau dristi. Nah, silakan rasakan kembali ya tubuh Anda yang sudah Anda susun dari bawah sampai ke atas. Pada saat Anda connect dari ujung jari kaki sampai puncak kepala, listrik Anda seperti langsung switch-nya sudah Anda nyalakan dan dia mengalir energinya. Menyadari energi dari bumi, menyadari ada energi di sekitar Anda, dan menyadari Anda juga adalah energi. Lalu perlahan mulailah masuk ke dalam nafas. Sekarang kita mulai dengan bernafas netral. Silakan amati nafas masuk, amati nafas keluar. Dirasakan karena perlu merasakannya. Dengan perasaan itu Anda jadi tahu rasa nafas Anda yang bisa mengguide Anda, jadi ada sensasi rasanya itu. Karena tanpa perasaan bagaimana Anda jadi tahu? Because the feeling is the language of your soul. Jadi jangan abaikan perasaan sekecil apapun itu. Kemudian begitu Anda sudah merasakan, sadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Tentunya dengan kesadaran sikap tubuh Anda yang tetap benar. Sambil Anda sadar lagi mengamati nafas Anda sendiri. Bayangkan Anda bisa melihat nafas Anda itu sendiri. Dan Anda mengikuti nafas itu. Semakin mengerti dan memahami nafas Anda sendiri, dan akan menjadi semakin bersyukur Anda punya nafas ini. Sampai saat ini Anda pun juga masih bernafas, sehingga kita masih hidup. Dan kita duduk bersama untuk berlatih bersama, men-sharing energi yang positif secara bersama-sama. Kemudian mari kita dalamkan nafas. Silakan alirkan nafas mulai dari telapak kaki, alirkan ke seluruh tubuh sampai puncak kepala. Anda harus menggunakan pikiran Anda, lalu kemudian visualisasi Anda serta sugesti Anda untuk membuat agar nafas ini terjadi di dalam tubuh Anda. Jadi sugestikan Anda menariknya dari bawah sampai ke atas mengalir ke seluruh tubuh. Lalu pada saat membuang nafas, alirkan dari puncak kepala kembali lagi ke telapak kaki. Jadi bagaimana Anda menghadirkan nafas ke seluruh tubuh Anda. Dan di sini sekarang Anda harus mengatur nafas Anda. Karena untuk mengisi seluruh tubuh, otomatis nafas Anda akan terbawa panjang dengan sendirinya. Dan akan terbawa dalam dengan sendirinya pada saat exhale pun. Jadi pakai sugesti, pakai visualisasi, sehingga Anda bisa menjadi, kayak seperti ada patokan gitu. Ada arahannya. Dan yang membuat Anda jadi embody dengan nafas dan dengan tubuh Anda. Karena tanpa pikiran itu bagaimana kita mengaturnya. Dan nafas itu yang membuat sebagai jembatan antara pikiran dan tubuh Anda. The bridge
The breathing is the bridge between your mind and then your body. Jadi indah sekali ya yoga itu, knowledge-nya. Kalau Anda terus selami dan pahami. Dan di mana aku selalu berusaha men-sharingkan di dalam kelas yoga, di mana hal-hal indah itulah yang diajarkan oleh yoga untuk membuat kita itu tidak hanya berpikir physical body. Dan semoga persepsi-persepsi bahwa yoga hanya sekedar otot, hanya sekedar tulang, itu pun juga akan semakin berubah, akan semakin menyesuaikan dengan pikiran Anda yang semakin terbuka dari apa yang di-sharingkan di kelas yoga ini. Sampai rasakanlah tubuh Anda menghangat karena Anda mengundang energi Anda sendiri ya, hadir ke dalam tubuh Anda. Merasakan energi di dalam tubuh Anda, merasakan energi dari luar tubuh Anda. Jadi Anda adalah energi, di sekeliling Anda energi, di bawah Anda energi. Indah sekali ya, pada saat Anda dilingkari oleh energi itu. Dan kita berempat semuanya satu energi. Jadi satu lingkaran energi yang sama. Silakan Anda masih punya waktu beberapa saat lagi untuk menikmati semua momen itu. Bila mungkin pikiran Anda sempat mengajak Anda terlepas, tinggal balikan kembali. Ajak ngomong pikirannya untuk menikmati nafas bersama-sama. Jadi setiap kali, kapanpun, dimanapun, Anda bercakap-cakap dengan diri Anda sendiri, silakan. Karena Anda dengan diri Anda sendiri, bukan dengan orang lain. Lalu kemudian finalize seluruh nafas Anda keluar. Lalu secara perlahan kembalikanlah ke bernafas netral. Sambil beberapa saat rasakan dan sadari apa yang sudah ada dan apa yang sudah hadir dari seluruh nafas yang Anda lakukan tadi. Lalu secara perlahan silakan kembali membuka mata. Kita hanya akan mengganti lipatan kakinya. Ya, kita akan mulai dengan Dao Yin Shu kita yang pada saat duduk ya. Ya, kita akan tepuk-tepuk dulu jari-jari tangannya seperti ini. Ujung-ujung jari tangannya sebetulnya. Jadi kayak kita merasakan channelizing antara jari-jari itu ya. Sampai Anda menemukan kayak ada sensasi listrik di tangan Anda, di jari-jari tangan Anda. Kerasa nggak? Semoga kerasa ya. Gitu. Lepasin. Kerasa nggak? Jadi kayak ada, kalau film zaman dulu mah, film fantasi mah jadi kayak ada sinar di jari-jari tangannya. Dapat? Eno, baksonya dapat? Komang dapat? Gitu kan ya. Good. Kalau kurang dapat, Anda boleh tekan di bagian tengahnya sini, yang seperti kemarin aku ajarkannya di tengah jempolnya sini. Tengah jempol, tengah pergelangan tangan, tekan nafas, lalu lepaskan. Langsung rasanya jari tangannya langsung gitu. Kerasa ya? Nah, kalau belum terasa tidak apa-apa, bukan tidak terasa ya. Karena kepekaan kita masing-masing akan berbeda. Makanya disitulah kalau yoga semakin dalam, yoga semakin embody, kita tuh akan semakin sensitif. Oke, cukup? Ya. Lalu kemudian bayangkan di telapak tangan itu Anda punya bola api. Sugestikan, jadi visualize, imagine bola api. Katakan di dalam hati Anda, aku connected dengan energiku sendiri. I'm connected with my chi, I'm connected with my own energy. Katakan itu, jangan takut. Bukan sulap, bukan sihir ya. Dan ini bukan mistis, ini adalah tentang energi Anda sendiri. Jadi kayak kita connected benar-benar dengan energi kita. Oke, sampai Anda terasa ya? Good. Rasakan rasanya tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Lalu kemudian perlahan mari kita bawa ke tantian kita. Bahwasannya semua energi itu, energinya ditampung di sini nantinya. Dan semua yang kita lakukan adalah dari sini pusatnya atau bank kita. This is our energy bank. Tantien dan kidney kita. Kita mulai ya, angkat tangan. Semoga gerakannya Anda tidak lupa ya. Dan turunkan. Sambil membawa bola api itu di tangan kita. Kita buat bola itu mengikuti bentukan tangan kita. Dan bola itu menjadi semakin besar dan semakin besar.
Bila perlu memejamkan mata, silakan. Kalau misalnya Anda perlu untuk bisa memvisualisasikan dengan lebih jelas. Bila tidak memejamkan mata pun juga tidak apa-apa. Lihat satu titik. Kembali di sini kita juga belajar fokus. Jadi bukan hanya tangan kita yang bergerak, tapi pikiran kita kemana-mana. Karena seperti yang selalu disaringkan, the mind will goes where the attention goes. Jadi pada saat Anda bisa semakin fokus, semuanya akan bisa terasa dengan lebih dalam. Bahkan semuanya akan terasa seolah-olah terlihat. Walaupun nafas itu, walaupun energi itu tidak terlihat, tetapi pada saat kita semakin fokus, kita semakin konektif, semuanya bisa akan terlihat menjadi semakin jelas. Ya, jadi kita seperti playing with our own energy. Energinya kita kembangkan, kita buat menjadi semakin besar, semakin besar. Sambil terus merasakan posisi duduknya tetap benar dan support dari bumi yang mensupport duduk Anda. Jadi kalau kata guruku ya pada saat kita berlatih bersama, the energy in your body. And then the energy surrounding you. You are inside your own body, your own energy, and the energy surrounding you. Jadi kalau misalnya kita visualisasikannya untuk membuat terasa lebih indah, silakan Anda visualisasikan bagaimana Anda di cover atau dikelilingi oleh energi itu. Sementara Anda sendiri punya energi sendiri. Dan di mana energinya saling mensupport. Sampai rasakan sensasi di tangan Anda, semoga bisa semakin jelas. Ya. Karena pada saat nanti semakin konektif, gerakan Anda itu akan menjadi semakin lembut dan semakin perlahan. Dan tanpa sadar, nafas Anda juga akan menjadi panjang dengan sendirinya. Makanya kalau yang merasa nafasku tidak panjang, teruslah lakukan dengan konektif dengan mind. Dan pas sadar nafas Anda itu mampu kok panjang. Hanya mungkin selama ini apakah Anda cukup konektif atau tidak. Oke, mari kita tuntaskan seluruh putaran Anda masing-masing ya. Sampai kembali lagi ke sekitar dantian kita. Oke, rasakan sejenak di situ. Semoga Anda bisa merasakan sensasi yang sedikit berbeda. Kalau tidak ada, berarti bukannya tidak ada, mungkin belum saja. Looks like nothing, maybe you not feel anything yet, just feel it. Jangan berusaha untuk menganalisa, just accept it. Oke, lalu perlahan baloknya singkirkan. Ya, kita akan mulai dengan kaki yang kiri. Lihat ya, kita pegang seperti ini. Nanti jari-jari tangannya. Lihat ya titik di sini. Jadi ini kan ada tulang, ada tulang nih ya. Lihat titik di sini ya. Rasakan titik yang di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Jadi ini tulang. Yang biasanya suka ada benian di sini ya, tulang. Pegang titik di sini. Ini titik nomor 1. Lalu kemudian ini adalah tulang tulang ankle. Pegang di titik yang nomor 2-nya di sini, ya, itu nomor 2. Lalu kemudian nanti di sini ada titik 1, nomor 3, yang kalau Anda pegang itu rasanya ada sedikit sakit. Coba cari dulu. Kerasa nggak? Yang di sini yang paling kerasa titiknya sakit. Kerasa no? Di sini pun juga kalau dipegang cukup sakit. Di sini pun juga ada sedikit sensasi sakit, kerasa nggak? Jadi kalau ada sensasi cukup sakit sedikit, itu berarti titiknya betul sama di sini. Dapat semua di situ? Dapat? Ya. Jadi di sini nih, sini no. Jadi kurang lebih 5 jarian lah, seginilah. Sini ya. Karena nanti sensasinya mungkin masing-masing orang berbeda. Kelihatan basonya? Jadi ini titik nomor 1, titik akupressor kita. Nomor 2, nomor 3.
Kelihatan? Cukup kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang kita akan memulai si tapping ya, kita akan memulai men-channelize kaki kita. Ini namanya union the water and fire. Jadi setiap malam sebenarnya bagusnya latihan ini dilakukan. Ini akan membantu menghangatkan kaki kita gitu loh ya. Jadi energi-energi dingin di kaki itu akan seperti kayak kita balance-kan. Tangan kita kan api, kakinya dingin, jadi kayak dingin di kaki kita itu kita tarik, kita gantikan dengan panas. Nah ini titik-titik akupressor, jadi sambil dipegang gini ya, ditekan titik akupressornya sambil si ankle-nya kita putar-putar dengan tangan yang lain. Jadi silakan duduklah dengan benar, lalu putar-putar. Jadi tangan kiri pegang titik akupressornya, tangan kanan dipegang Komang, lihat ya jari kakinya dipegang oleh jari tangan. Lihat. Jari kaki dipegang oleh jari tangan. Ya, lalu tangan satunya memegang titik akupressor. Jadi sambil kita tekan titiknya itu sambil kita putar pergelangan kaki. Basonya lihat ya, makanya kalau HP itu terlalu kecil, gunakan misalnya TV atau apapun karena nanti kelihatannya akan tidak jelas. Jari kakiku dipegang oleh jari tangan. Ya, dipegang dimasukin, Mbak, dimasukin. Nah, nggak kelihatan kan ya kalau kecil banget ya? Ya, dimasukin ya. Jadi jari kakinya dimasukin ke jari tangannya. Ya, jari tangannya dimasukin ke jari kaki, lalu tekan titik nomor 1, putar. Ya, kurang lebih 9 putaran ke kiri. Good. Lalu kemudian 9 putaran putar arah. Ya, pastikan si titiknya dipegang ya. Dipegang titiknya dengan tangan kiri, tangan kanannya memutar pergelangan kaki. Cukup. Sekarang titik yang nomor 2 pegang. Sudah dipegang, lalu putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Titik yang ketiga, cari-cari dulu yang rasanya ada sedikit sakit kalau kita pegang. Dan ada sedikit kayak gerinjel gitu ya. Ya, jadi titiknya itu yang memberitahu pada kita. Oke, putar lagi. 1, 2. Jaga posisi duduknya tetap benar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ditekannya pun juga sambil sedikit, jadi bukan cuma dipegang ya, tapi sedikit ditekan. Namanya juga kan akupressor ya, akupressor. Ya. Berapa nih aku lupa. Oke, kira-kira pokoknya lepas. Kira-kira semuanya adalah 9 putaran, 7 putaran atau 9 putaran ya semuanya. Oke, siap. Nah sekarang dengan telapak tangannya yang ada begini ya, dengan sugestikan ini panas, menarik dingin dari kakinya. Kita lakukan 50 kali ya, hitung sendiri. Ininya. Dengan tangannya rada begini, bukan begini ya, tangannya begono. Terus. Sampai cukup pedes ya, antara telapak tangan sama kakinya rasanya pedes. Jadi bukan hanya ditepuk-tepuk tanpa ada rasa, dan gunakan bicep Anda, karena mau tidak mau nanti latihan begini emang cukup pegel tangannya. Jadi karena kita pinter, kita gunakan bicep kita gitu loh, agar nanti tangannya pun juga sambil latihan. Ya, lalu kemudian bernafaslah dengan benar. Basonya tepukannya tidak tepat itu, kurang tepat tepukannya. Ya. Jadi kalau kurang tepat tepukannya, hasilnya pun juga tidak akan terasa nantinya. Udah 50 belum? Aku tidak menghitung ini. Oke, cukup. Pegel kan tangannya? Sekarang coba Anda berdiri. Rasakan sensasi kaki kirinya. Beda nggak kaki kirinya? Coba jalan-jalan sendiri sekitar situ. Aku ngerasain kaki kiriku lebih ringan. Rasanya enteng kaki kirinya.
Benar nggak kaki kirinya rasanya enteng? Iya, benar. Benar kan ya? Ya, oke. Sekarang ulangi yang sama di kaki yang kanan. Ya, Anginku baksonya keluar semua, Pen. bagus. Jadi baksonya lihat ya. Pada saat menepuk, tangannya begini, kakinya begini, lihat Komang. Ya, lihat ya. Jadi bukan, lihat ya. Jadi menyerap energi dari kaki, dinginnya kita tarik, gitu loh. Jadi seolah-olah sugestinya adalah kita menyerap energi dingin dari kakinya itu. Oke, sekarang kita rasakan yang kanan. Ya, pijit-pijit lagi seperti tadi ya. Jadi kurang lebih antara 7 atau 9 kali putaran. Aku senang 9 kali. Karena 9 itu kalau menurut traditional Chinese medicine adalah energi yang tertinggi. Cuman karena aku tidak berbiasa menghitung ya, kadang-kadang aku suka lupa hitungan. Karena kalau menghitung itu kan aku jadi kurang menikmati ya, yang ada bukan menikmati sensasinya, malah menikmati hitungannya. Anggap cukup aja ya, lalu kemudian yang kedua. Ya, benar nggak? Karena nggak enak ngitung itu ya. Ngitung itu malah mikir hitungannya. Aku kan pengen menikmati ya bagaimana begitu ditekan, lalu kemudian diputar-putar. Ya, ini titik akupressor ya, jadi bukan sembarang dipegang doang baksonya, ada artinya. Jadi makanya knowledge itu penting, bukan hanya sekedar mengikuti gerakan, meniru gerakan saja. Oke. Knowledge itu penting agar Anda tidak hanya meniru gerakan. Oke, cukup. Lalu kemudian yang atasnya, yang titik ketiga ya. Sering-sering melakukan ini ya setiap malam. Ini namanya Union the Water and Fire. Ini akan membantu Anda tidur nyenyak. Yang tidurnya sudah nyenyak akan membantu qi-nya mengalir. Yang dicari adalah agar qi kita tetap terjaga. Ada satu lagi yang pernah aku ajarkan, Rishi Belly Massage. Ya, itu dua latihan yang aku selalu lakukan sebelum tidur. Oke, cukup? Ya, seperti tadi lagi ya. 50 ya. Minimal 50 itu. Kalau misalnya Anda melakukan lebih ya silakan. Ya. Lalu dengan sugesti yang seperti tadi aku bilang, dingin dari kakinya kita tarik. Pakai bicep. Pakai tenaga ya, sambil latihan tangan. Jadi latihan qi ini, qigong namanya ini. Qigong itu kan macam-macam. Latihan qi ini memberikan juga penguatan muscle. Karena kalau yang tidak terbiasa itu pegel. Awal-awal aku juga latihan-latihan begini pegelnya, pegel bicep, pegel bahu. Cuman sekarang aku arahkan ke bicep agar bahuku tidak pegel. Coba tes lagi. Semoga sekarang kaki Anda lebih enteng. Jalan-jalan cukup banyak. Ya. Semoga cukup enteng. Rasa ya. Jadi Komang pun yang suka naik sepeda, setiap hari latihan ini. Jadi gantung kaki. Jadi ritual malamku itu cukup banyak ya. Rendam kaki, gantung kaki, lalu kemudian tepuk kaki ini ya, Union Water and Fire, lalu kemudian Rishi Belly Massage. Oke, kerasa ya? Cukup. Sekarang kita akan masuk ke latihan perut dulu. Baloknya disiapkan. Lihat dulu ya. Latihan biasa yang pertama. Jadi, kalau aku ulang dengan tujuan agar Anda semakin mengerti, semakin menguasai. Pada saat semakin mengerti dan semakin menguasai, gerakan Anda akan menjadi semakin baik dan aktivasi di dalam tubuh Anda akan menjadi semakin baik pula. Sederhana ya. Seperti biasa, dimulai dengan latihan perut dan pinggang dulu. Jadi ngerti perut bawah dan perut bagian belakang, yaitu lower back. Jadi lower belly in, lower back down. Jadi pengertian antara lower belly dengan lower back down. Ini untuk baksonya perhatikan sendiri ya, karena Eno sama Komang kan sudah ngerti. Jadi pengertian begitu lower belly-nya in, lower back itu akan turun. Lower belly in, lower back down. So inhale, netral. Exhale, lower belly in, lower back down. Inhale, netral. Exhale, lower belly in, lower back down.
Oke, lalu yang kedua, nanti inhale, angkat kaki, exhale, press lower back down. Inhale, turunkan, angkat kaki kanan, exhale, press lower back down. Ini terutama untuk basonya ya. Lalu yang ketiga, inhale, angkat, exhale, press lower back down. Inhale, turun kaki, angkat kaki yang kanannya, ini tahan nafas, exhale, press lower back down. Ulangi lagi ya basonya, perhatikan sekali. Jadi inhale, angkat kaki, tahan nafas, exhale, lower belly in, lower back down. Jadi kaki dorong, lalu kemudian perut menggulung, dan perut bawahnya ditekan ke lantai. Itu dulu saja, nanti yang pakai baloknya berikutnya. Oke, siap. Karena nanti dari sini Anda akan belajar bagaimana mengaktifkan si kakinya dengan benar. Jadi pada saat Anda latihan seperti ini, Anda pun juga melatih kaki Anda. Oke, siap ya? Silakan yang nomor 1 dulu. Komang sama Eno silakan teruskan. Aku menerangkan dulu untuk basonya. Jadi silakan basonya ya, inhale to the side rib, exhale, gulung perut bawahnya, tekan perut belakangnya atau lower back-nya. Ya. Ini adalah yang sering kita lakukan latihan abs di forest yoga. Tapi bukan berarti latihan di forest yoga tidak dipakai di latihan yang lain dong tentunya ya. Karena ilmunya banyak, jadi aku bisa kombinasikan. Ya, jadi ngerti perut bawah, lower belly, roll the lower belly, and then the lower back. Lower back itu perut kita bagian belakang. Lower belly perut kita bagian bawah, lower back perut kita bagian belakang. Itu tuh satu kesatuan. Menggulung perut depan, bisa menekan perut bagian belakangnya. Dan sadari aktivasi kaki. Anda nanti akan ngerasa ya begitu angkat kakinya akan terasa lebih ringan. Oke, siap? Sekarang inhale to the side rib, tahan nafas, angkat lutut kirinya. Exhale, press lower back down. Ya, kakinya naik, bukan pantatnya naik, basonya yang seperti yang tadi aku contohkan, dan kakinya tidak boleh pengangguran. Teruskan Eno sama Mbak Komang sendiri. Ya, inhale to the side rib, angkat kaki kanan, bergantian basonya bergantian, habis kaki kiri terus kaki kanan. Ya, exhale, press lower back down. Teruskan basonya. Ya, Eno sama Komang teruskan. Kakinya aktif, jari kakinya aktif, itu basonya hanya mengangkat kaki saja. Jadi kakinya aktif. Jaga lutut dengan pinggulnya satu garis. Lututnya basonya terlalu dekat dengan perutnya. Seperti yang tadi sudah aku contohkan. Oke, angkat. Nah, seperti itu. Good. Begitu angkat kaki, kakinya seperti mendorong ke depan, tapi perutnya ditarik basonya. Jadi basonya harus mikir banget antara perut bawah dengan perut belakangnya. Jadi pastikan ngerti ya. Kalau nggak ngerti, walaupun gerak Anda basonya melakukan gerakannya, nanti aktivasinya akan berbeda. Karena nanti dengan latihan ini, tujuan aku adalah kita ngerti mengatur kaki kita dan perut kita. Jadi perut kita itu dari kaki kita juga energinya. Oke, cukup. Sekarang angkat ke atas. Inhale dulu di bawah, tahan nafas, angkat kakinya ke atas. Dan perutnya tarik ke bawah. Oke, turunkan inhale. Tahan nafas, angkat kakinya ke atas. Exhale, lower belly in, lower back down. Teruskan sendiri basonya. Setiap kali mendorong kakinya naik ke atas, kakinya tuh seperti seolah-olah mendorong ke atas basonya. Kita dorong, tapi kita tarik perutnya. Jadi ngerti ya, knowledge ini penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar kakinya diangkat ke atas doang, tapi bagaimana kakinya mendorong, sambil perutnya ditarik, sehingga terciptalah tarikan perut bawah dan perut bagian belakang. Yes. Terus Eno sama Komang bagus. Ya, rasakan sekali perut bawahnya. Bagaimana aktivasi kaki membantu perut bawah dan perut bagian belakang. Good. Cukup. Sekarang pelan-pelan inhale dulu di bawah. Sekarang tendang kakinya ke depan. Pakai tumit, tendang ke depan. Satu Komang, satu aja. Satu doang. Aku tadi lupa mencontohkan. Yes. Kurang bawah, maksudnya kakinya kurang bawah, lebih bawah ke lantai. Oke. Stop di sini ya. Semuanya tendang pakai tumit. Ya, rasakan sit bone sama tumitnya. Tapi perutnya digulung dan press lower back-nya ke lantai. Rasa semuanya di situ ya. Inhale, tekuk lututnya. Ya. Lalu tahan nafas, tendang kaki kanannya ke depan pakai tumit basonya.
Sambil perutnya digulung, press lower back-nya. Teruskan sendiri. Jadi setiap kali Anda menendang ke depan, ditendang pakai tumit, tapi perutnya ditarik, lower back-nya nggak boleh arching basonya. Jadi basonya harus mikir banget bagaimana menendang kaki, perutnya digulung, lower back-nya ditekan ke lantai. Ini posisi ini kerasa sekali mengaktifasikan perut Anda. Kerasa sekali mengaktifasikan kaki Anda yang memanjangkan ototnya dari sit bone sampai ke hamstring. Dan ini juga yang membuat Anda jadi sadar bagaimana mengaktifkan sit bone Anda. Karena semakin Anda mendorong si tumitnya ke depan, itu sit bone-nya akan terasa sekali. Ringan ya? Terasa nggak? Anda ringan sekali mendorong kakinya setelah tadi kita aktifkan. Oke, terakhir satu putaran kiri dan kanan. Sekarang tahan dengan kaki kanannya di depan. Tahan. Dan sadari bagaimana perutnya harus ditarik sekali, lower back-nya harus ditekan ke lantai. Lower back Anda kiri dan kanan akan terasa berbeda. Ya, pastikan lower back-nya berusaha Anda tekan dengan equal ke lantai itu. Gunakan kaki yang kiri Anda untuk menyeimbangkan kaki yang kanan. Dan bagaimana tumitnya didorong ke depan itu, benar-benar Anda menarik perut dan menekan lower back-nya. Semua terasa ya? Nggak pakai leher ya, ini pakai kaki sama perut Anda. Lalu kemudian inhale, kembalikan lagi kaki kanannya. Ya. Sekarang kaki kiri yang ditendang ke depan. Exhale, tendang ke depan. Ya. Tarik perutnya, tekan lower back-nya ke lantai. Kenapa jadi ke atas? Baksonya masih sama seperti yang tadi, cuma kita tahan. Nah, observasi. Perut bawah aku tarik, perut belakang aku tekan. Semakin aku dorong sit bone-nya, koneksikan sama sit bone Anda. Mendorong tumit, koneksikan sama sit bone. Semoga semuanya paham ya yang kumaksud ya. Inhale berikutnya silakan kembalikan lagi kakinya ke tengah. Kakinya masih ditekuk, ambil baloknya. Kepit di paha Anda. Jadi baloknya taruh di paha. Pak baloknya begini dulu ya. Jadi baloknya yang pendek dulu, jangan lebar, yang panjang dulu. Jadi kepit seperti ini. Oke, angkat lututnya dari lantai. Good, tugas Anda adalah dorong kakinya ke depan, tekuk lutut. Dorong, lalu tekuk lutut. Dan kepit baloknya itu. Yes. Begitu mendorong, exhale, lower back press down. Bila perlu Anda boleh pegang matras. Ya. Kakinya aktif di paha, basonya bukan di lutut. Di paha. Basonya, baloknya di paha. Di paha, bukan di lutut. Kalau di lutut sakit lututnya. Nah, jadi rasakan kepitan balok mengaktifkan sekali paha dalam, lalu mengengage sekali groin Anda sebenarnya di situ. Dan bagaimana pinggulnya dipaksa menjadi kokoh atau menjadi stabil dengan kepitan balok yang ada di sini. Ya, terasa di situ? Oke, cukup. Sekarang perlahan pindahkan si baloknya di kaki Anda di sini ya, di ankle Anda, dan kakinya jadi lebar begini. Dan set 90 derajat seperti ini dulu. Ditekuk lututnya basonya. Nah, dekatkan pahanya dengan dada. Inhale, exhale pada saat tendang, perutnya masuk, lower back-nya down. Ya. Pelan-pelan sekali. Karena ini cukup berat, Anda harus berusaha mengepit itu balok. Karena nanti baloknya goyang-goyang. Baloknya jangan begitu, basonya baloknya dibeginikan sehingga kakinya bisa ngepitnya dengan lebar. Nah, terasa ya perutnya di situ ya? Yes. Setiap kali mendorong, basonya pelan-pelan, pinggangnya nggak boleh arching. Jadi pahami tadi waktu awal aku kasih tahu cara lower belly in, lower back down. Jadi kembali jangan hanya melakukan, lakukan dengan pengetahuan yang tepat. Good. Cukup? Ya, tekuk dulu lututnya, ya, ambil baloknya, lepasin dulu kaki, baloknya dari kaki, biarkan kaki Anda lurus dulu sejenak ke depan, ke bawah, turunkan kakinya ke bawah, luruskan dulu ke depan. Silakan rasakan kakinya dulu, ya, nafas.
Semoga Anda paham ya, rasa kaki yang engage terbantu oleh balok itu. Oke, kerasa ya perbedaan kaki, baloknya dikasih di paha dan baloknya dikasih di telapak kaki. Semoga Anda bisa rasakan bedanya ya. Sekarang kembali, baloknya taruh di paha Anda. Tekuk lututnya, kepit baloknya, angkatlah kakinya dari lantai. Lalu pelan-pelan tendang tumitnya ke atas. Tangannya di belakang kepala. Lalu Anda tahu kan elbow-nya harus ke tengah ya, shoulder-nya turun. Jadi elbow-nya ke tengah, shoulder-nya turun. Wrap the shoulder, elbow ke tengah, wrapping shoulder. Yes, angkat kepala sama punggungnya sedikit. Lihat balok Anda di posisi yang tepat. Nah, terus kepit itu balok, inhale. Dan pada saat exhale, pelan-pelan turunkan kaki Anda. Inhale naik, perutnya relax. Pada saat exhale, tarik perutnya, and then tekan lower back-nya down. Inhale naik, ya. Lalu kemudian pada saat exhale, silakan lower belly in, lower back down. Itu harus kerasa sekali kakinya super power. Kakinya nggak boleh ditekuk Mbak Sonia. Jadi kalau ngepit baloknya dengan benar, nggak ada kesempatan kaki itu menekuk. Jadi kalau kakinya menekuk berarti baloknya tidak dikepit. Ya, kerasa ya di situ. Kenapa kepalanya diangkat agar kepala Anda tidak tegang? Karena kalau kepalanya di bawah, lower back-nya akan lebih arching dan kepala Anda bisa tegang. Kerasa beratnya di situ? Yes. Satu kali lagi tahan di atas, satu kali lagi tahan di atas, tahan di atas, tahan di atas, ya. Tahan di atas. Good. Tahan di situ ya. Kepit baloknya. Lalu sekarang mari kita turunkan pelan-pelan. Inhale dulu. Exhale turunkan sedikit. Inhale dulu, rasakan perutnya di situ. Press lower belly in, lower back down. Exhale turunkan lagi sedikit. Tahan di situ. Kepit baloknya di sini. Lalu kemudian dorong tumitnya lebih dalam ke depan. Sambil bagaimana berusaha pinggangnya pengen arching. Tidak boleh arching, Komang. Good. Lalu pelan-pelan turunkanlah kakinya. Turunkan kepalanya. Tahan dulu di situ. Kerasa perutnya di situ. Lepaskan tangannya dulu. Semoga Anda paham ya, dikepit sama balok, itu membantu aktivasi kaki Anda. Tadi sudah ditepuk-tepuk kakinya, seharusnya kaki Anda bisa terasa lebih ringan sebenarnya. Oke? Ada pertanyaan sampai situ? Benar nggak terasa pahanya? Jadi pada saat dikepit di paha, sengaja, dengan tujuan agar lebih memprotek pinggang. Karena dengan mengepit si paha dalamnya, baloknya di paha dalam, itu lebih menguatkan ke si pinggul kita. Gitu loh. Sekarang challenging-nya, kalau si baloknya Anda taruh di telapak kaki lagi seperti tadi. Nah, seperti ini. Luruskan kakinya ke atas di Parita Karani. Tekuk lutut dan dorong ke atas. Ya, maklum kalau kayu cukup berat maksudnya ya. Aku sarankan beli balok yang begini agar tidak tersiksa. Karena kalau kayu, apalagi kalau kayunya berat banget, itu beratlah sekali. Oke, tangannya di belakang kepala. Ya, betul rasanya. Yes. Seperti tadi, ya, angkat kepala sama punggung dengan menekan back rib-nya ke lantai dan shoulder-nya sudah down. Traction kepala Anda memanjang, bukan hanya ke atas. Lalu kemudian inhale di sini dan exhale, turunkan kaki. Inhale naik ke atas. Exhale turunkan kaki, lower belly in, lower back down. Teruskan sendiri. Setiap kali exhale, lower belly-nya in, lower back-nya down. Ya. Dan kakinya harus benar-benar ngepit balok itu. Nah, kerasa ya Eno ya di situ ya? Jadi balok itu membantu aktivasi kaki. Karena kalau Anda tidak dikasih balok, kakinya belum tentu aktif dengan benar. Ya, bukan kepalanya yang turun naik, maksudnya kakinya yang turun naik. Kepalanya naik, punggungnya naik, kakinya yang turun naik. Yes, bagus sekali ngomong. Satu putaran lagi, tahan kakinya di atas, tahan kakinya di atas. Kita ancang-ancang dulu di sini ya. Basonya, sikunya diarahkan ke tengah, shoulder-nya diturunkan ke bawah,
pakai back grip-nya untuk mengangkat kepala sama punggung. Dan kepalanya di traction. Kalau Mbak Sonya hanya mengangkat kepalanya doang, makanya capek. Angkatlah kepala sama punggung dengan menekan back grip-nya ke lantai. Jadi pakai teknik kita mengatur seperti ini. Lalu pelan-pelan, inhale. Exhale, turunkan kakinya sedikit. Lower back-nya press ke lantai. Stop. Inhale lagi. Lower belly in, lower back down. Exhale, turunkan lagi kakinya sedikit. Bagus, Komang. Inhale lagi di sini. Exhale, turunkan lagi kakinya sedikit. Tahan di situ, Komang. Nafas. Rasakan perutnya digulung, lower back-nya harus benar-benar ada tekan ke lantai, kepit baloknya. Bukan kepit mukanya atau mukanya tegang. Dan inhale, turunkanlah pelan. Exhale, turunkanlah kakinya pelan-pelan. Riliskan baloknya. Lepaskan tangannya dari kepalanya, rileks sejenak di situ sambil merasakan sensasi kaki. Jadi di sini Anda dibawa untuk belajar mengaktifkan kaki tanpa beban. Betul, Eno? Jadi dari sini, Eno, yang harus ditambah untuk latihan sendiri, sering-sering latihan kaki begini, No, akan membantu mensupport kaki kamu. Karena kan kamu sudah sadar kakimu cukup lemah ya. Jadi dengan pakai balok begini, ini akan membantu aktivasi kakimu. Jadi kakinya tidak lazy gitu loh. Oke, terasa ya? Silakan tekuk lututnya berguling ke satu sisi dan kembalilah ke posisi table. Good. Kita ambil baloknya. Dan mari kita stretchingkan punggungnya sejenak di posisi child pose. Kakinya dibuka selebar pinggul. Tekan punggung kakinya, atur jaraknya. Ingat ya. Bukan ingat ya, pahami. Kita memanjangkan ke belakang dan ke depan. Jadi jangan sampai tangannya yang maju ke depan, tapi tangannya kalau kepanjangan boleh mundur ke belakang. Nah, karena pakai balok, pastikan Anda rasakan dulu stretchingnya sekali ya. Stretchingkan punggung yang barusan, kita cukup lama loh berbaring, 15 menit ada. Jadi inhale, silakan tekan punggung kaki, tarik perut, dorong bokong ke belakang. Exhale, tangannya memanjang ke depan. Inhale, kepalanya rileks, lehernya rileks. Silakan regangkan lagi punggung Anda. Yang menentukan punggung Anda bisa meregang dengan lebih dan dengan lebih itu adalah Anda sendiri. Jadi apakah meregang atau tidak adalah tergantung dari Anda aktivasinya. Oke, sambil rasakan punggung kaki, rasakan lutut, rasakan paha, rasakan perut, lalu pelan-pelan as you exhale, silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Oke, semoga tadi cukup kerasa ya, rasa kakinya ya, bagaimana kaki aktif, sehingga nanti pada saat Anda menjejak, aktivasinya sama. Karena pada saat kakinya ke atas, mau tidak mau kan kita harus mengatur energi kakinya ke perut ya. Kalau kita tidak engage kakinya ke sini, kaki kita akan melayang-layang. Nah, apa pengertian itu? Mari kita praktekkan sekarang dengan kakinya yang menjejak di lantai. Oke, mulai dengan kaki kiri yang di depan, kaki kanan di belakang. Tekan punggung kakinya di lantai. Lutut depan wajib 90 derajat. Ya, miringnya miring ke sini, Komang. Jangan miring ke sana, Komang. Jadi kamu masih bisa lihat layar setidaknya, atau posisi kamu enak. Iya, seperti itu ya. Rasakan, balok ini mendorong kita. Gunakan balok ini untuk mendorong kita tegak. Dan jauhkan perut paha kanan dari perut kanan. Tekan punggung kakinya di lantai. Fokus kita adalah punggung kaki. Ya. Eno rada miring, disesuaikan matrasnya juga kelihatan kok, No. Ya, gitu aja Eno. Yes, ya. Gunanya rada miring itu begini. Begitu, jadi aku bisa lihat dari secara keseluruhan. Nah, tujuannya adalah mengaktifkan punggung kakinya, menstretchingkan paha bagian atas Anda dahulu. Kerasa di situ? Rasa ya? Dan gunakan tangan untuk mensupport kita tegak. Karena kalau enggak, kita akan berat ke bawah. Jadi gunakan untuk mendorong. Nah, pengertian dulu, rasakan kaki belakang. Jejakan sekarang jari kaki yang belakang. Angkat jari kaki yang depan, angkat telapak kaki yang depan. Lalu pelan-pelan Anda dorong ke belakang. Untuk men-stretchingkan hamstring kita yang kiri. Punggungnya tetap lurus. Sesuaikan ya, kalau perlu boleh menarik baloknya ke belakang agar punggung kita tetap tegak. Kenapa Komang lututnya? Hati-hati.
Yang kaki yang masih Masih sakit? ada luka. Oh ya udah. Kalau masih Tapi ke luka, kanan aja. kalau masih luka nggak usah neken lututnya, Komang, angkat sedikit. Oke, dapatnya di situ, lalu pelan-pelan tekuk lagi lututnya, bawa lagi baloknya ke depan. Ganti kaki yang kanan yang di depan. Langsung set ya. Ngerti setiap lunges, kaki depan itu selalu 90 derajat, jadi jangan sampai itu harus hafalan. Jadi jangan sampai nanti harus diulang-ulang lagi. Jadi ngerti lutut depan itu kalau tiap kali lunges begini wajib 90 derajat. Pinggul harus square, lalu kemudian tangan itu tegakkan punggung kita. Jauhkan perut kiri, perut kanan dari paha kanan. Nah, fokus kita adalah tekan seluruh jari-jari kaki yang kirinya, lalu kemudian tarik energinya ke pahanya, sampai pembukaan paha kiri Anda terasa. Dapat ya? Jejakkan jari kaki yang kiri, angkat jari kaki yang kanan, angkat telapak kaki yang kanan, inhale dulu di sini, lalu pada saat exhale Anda mendorong tumit ke depan untuk mendorong bokongnya ke belakang. Sesuaikan, punggungnya tetap tegak, Eno. Jadi kalau Eno punggungnya melengkung, baloknya ditarik ke belakang, tegakkan punggung. Apapun pose Anda, kecuali back bend, punggung itu harus lurus dan memanjang, Eno, bukan melengkung. Lihat, Eno, tumitnya begini. Jari kakinya angkat. Jadi tumit tekan ke lantai, dorong ke depan, bokong dorong ke belakang sehingga hamstringnya terasa terjadi di situ. Dapat ya? Lalu perlahan turunkan lagi kaki yang kanannya, baloknya sesuaikan lagi ke depan, langkahkan kaki kiri ke belakang, kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke depan. Lalu sekarang seperti ini. Siku dengan lutut saling menekan, buka tubuhnya. Ya, seperti yang difoto, tapi lututnya masih di belakang, masih ditekuk. Ya, kita membuka paha bagian dalam. Dapat ya? Rasain dulu di situ. Kepalanya rileks, lalu kemudian punggungnya tetap memanjang. Rasakan aktivasi kaki belakang, sehingga Anda tidak membeban kaki depan. Dapat ya? Kembalikan lagi ke tengah. Kaki kiri yang ke belakang, ganti kaki kanan. Jadi langsung kaki depannya 90 derajat. Siku sama lutut, coba perhatikan ke sini ya, siku sama lututnya saling menekan. Sikunya, lututnya menekan siku, engage ke pinggul kanan. Sikunya menekan lutut, engage bahu kanan. Lalu tubuhnya dibuka ke samping. Ya. Kaki belakangnya masih menjejak dulu, Komang. Jadi untuk merasakan perbedaannya, kaki belakangnya masih menjejak dulu, Mbak Sonya. Ya. Nggak usah lihat ke atas. Jauhkan perut kanan Anda dari paha kanan. Good. Exhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Singkirkan dulu baloknya. Kita netralkan kedua bokong, masuk dulu ke posisi Utkasan. Down dog Utkasan. Atur jaraknya ya. Anda tahu bagaimana mengatur jarak Anda untuk masuk ke down dog Utkasan Anda sendiri. Nah, tunggingin bokongnya ke atas. Merasakan dulu kedua bokongnya dalam posisi yang nyaman. Lalu ngetes lagi pemahaman Anda, bagus sekali Eno. Mengetes lagi pemahaman Anda bagaimana rasa kedua sit bone itu yang rasanya sama. Rasakan dari jari kaki, rasakan dari tumit itu dengan sit bone Anda. Lalu kontraksikan betisnya dan paha dan hamstringnya. Lalu pastikan punggung ini yang sudah bagus begini, Eno, tidak berubah. Tekan tumitnya ke lantai untuk meluruskan kaki. Yes, Eno, cakep sekali. Udah di situ jangan lurus lagi kakinya, karena kalau lurus lagi Eno akan di-lock lututnya. Itu kebiasaan Eno salah satunya. Cakep, No, nafas. Eno cakep sekali beneran. Pertahankan ini ya, rasain terus, rasakan, lalu kemudian dari rasa itu sadari. Bagus sekali Komang, bagus sekali Basonya, semuanya bagus. Rasakan, sadari, lalu masukkan itu ke dalam pikiran dan hati Anda. Sehingga nanti setiap kali Anda melakukan pengulangan pose ini, itu langsung Anda sudah dapat embodinya atau rasanya gitu loh. Jadi tidak akan mencari-cari lagi. Tapi Anda sudah bisa merasakan sensasinya yang benar itu seperti ini. Tinggal perdalam. Kalau tangannya lebih didorong lagi, punggungnya akan agar tidak terasa lebih berat. Aktifkan lagi kakinya agar si punggungnya, agar bokongnya lebih tinggi.
Sehingga begitu bokongnya lebih tinggi, stretching tubuh Anda akan terasa menjadi lebih nyaman. Lalu kemudian bila masih ada rasa ketegangan, masuk ke ketegangan itu, lalu kemudian coba Anda rilekskan. Jadi posenya aktif tapi Anda rileks. Aktif itu bukan berarti tegang ya. Bagus semuanya, plank. Masuklah ke plank dengan tumit yang terus dorong ke belakang. Perutnya naik lagi, no. Perutnya naik lagi, naik lagi. Pinggangnya naik lagi. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Yes, cakep Eno. Rasakan lagi di sini, semuanya bagus. Kembali ya, rasakan lagi tumit yang menentukan itu bokong. Seperti tadi waktu kita aktivasi kaki, yang kita tendang ke atas. Ini tendangnya ke belakang. Rasakan perut yang menggulung. Perut yang digulung ke atas itu fungsinya di plank ini seperti ini. Jadi dari satu latihan perut itu tadi yang Anda lakukan, gunanya banyak sekali. Lalu kalau Anda rasanya berat, inhale. Aku ringankan tubuhku ke atas, pakai sugesti itu. Cakep sekali semuanya, turunkan lututnya. Kaki kiri lagi yang ke depan. Atur 90 derajat. Punggung kakinya di belakang dijejakkan. Jari kakinya di belakang dijejakkan sekarang. Lalu pelan-pelan angkat lutut kanannya sedikit. Punggungnya panjangin lagi. Selalu pakai balok Mbak Sonya. Selalu pakai balok ya. Dorong. Angkat lututnya sedikit aja. Lalu punggungnya memanjang. Bagaimana mempertahankan lututnya ditekuk sedikit. Yes. Nah, lutut Eno yang depan kurang maju sedikit Eno. Stop. Baloknya kurang belakang sedikit Eno. Gunakan balok itu kurang lebih sejajar dengan bahu dan mensupport tubuh Eno tegak. Yes, nafas di situ ya. Rasakan sekali lutut yang di belakang itu pahanya stretching iya, kontraksi iya. Dan kemudian sadari kaki yang depan itu jangan dijadikan beban. Nafaslah di situ sambil berusaha menjauhkan perut kirinya dari paha kirinya. Good. Pelan-pelan turunkan lutut belakang. Ya, ganti kaki, kaki kanan ke depan, lutut belakangnya ditekuk. Ya, lutut belakang, kaki kanannya langsung 90 ya. Sudah tahu semuanya. Cek tangannya sudah dalam ganan baloknya yang benar, angkat lutut kirinya sedikit. Dan mengangkat lutut kiri, rasakan itu dari otot bokong dan hamstring yang bekerja. Jadi bokong kiri dan hamstring kiri yang bekerja. Nafas. Menggunakan tangan untuk membantu meringankan tubuh Anda tidak membeban ke kaki yang depan. Lalu kemudian bagaimana perutnya tidak ditempelkan ke paha kanan. Inhale di situ rasakan kaki belakang. Lalu kemudian rasakan kaki depan. Lalu kemudian inhale berikutnya rasakan tangan tetap memanjangkan punggung. Bila ada ketegangan, rilekskanlah jangan mau tegang. Good, turunkanlah lututnya, singkirkan lagi baloknya. Silakan masuk lagi ke down dog utkasan untuk menetralkan lagi itu bokong. Atur posisinya di down dog utkasan. Ya, kita ulang lagi ya. Semoga rasanya masih sama. Pengertiannya masih sama. Yes, cakep no. Jangan kelebihan. Ya, nafas. Rasain dulu bokong, udah enak bokongnya. Lalu pelan-pelan turun tumit, luruskan kaki. Jadi menurunkan tumit adalah untuk meluruskan kaki. Yes, tanpa punggung yang berubah. Cakep sekali, no. Rasakan sekali kakinya. Inhale, energi dari tangan mendorong punggung ke atas. Exhale, energi dari kaki mendorong bokongnya ke atas. Begitu inhale dan exhale, rasakan seluruh tubuh Anda terasa stretchingnya. Bila ada yang tegang, Anda rilekskan. Aktivasi bukan berarti tegang. Lalu perlahan luncurkanlah ke posisi plank. Ingat tumit, begitu meluncur ingat tumit. Ya, pandangannya ke bawah no, nggak usah ke atas. Yes, cakep. Inhale lagi, rasakan energi dari bumi mensupport kita. Tinggal kepit ketek, kepit dompet, shoulder turun. Lalu inhale berikutnya rasakan energi dari kaki ke perut yang digulung. Tumit dorong, perut gulung. Yes, turunkanlah lututnya. Cakep ya, 2 kali masih tetap bagus. Harus terus bagus. Kaki kiri ke depan. Dan sekarang kita buka. Punggung kakinya sekarang turun. Yes.
Tahan di sini, lehernya rileks. Ya, punggung kakinya turun. Good. Nafas di situ. Lalu kalau Anda sudah nyaman, Anda boleh angkat tangan Anda ke atas. Tangan kanannya boleh dipanjangkan ke samping telinga. Mengangkat tangan dengan pengertian yang benar, jangan hanya angkat tangan. Anda tahu mengangkat tangan itu harus wrapping shoulder Mbak Sonya. Jadi kalau ngerti ya, aku tuh mengajarkan prinsip ya. Jadi prinsip yang ngerti itu dibawa dalam semua yang Anda lakukan. Jadi jangan sampai melakukan dulu, baru ingat prinsipnya. Tapi bagaimana dari prinsip itu semua yang kita lakukan adalah benar. Nafas, rasakan kaki belakang, rasakan kaki depan, rasakan tangan yang di bawah, dan rasakan tangan yang di atas. Lalu perlahan turunkan tangan, kembalikan lagi tubuhnya ke posisi netral, lalu kemudian ganti kaki kanan yang ke depan, baloknya siapkan di sisi kanan. Punggung kakinya tekan ke lantai. Jadi pengertian siku dan lutut saling menekannya semoga Anda dapatkan sekali ya, banyak yang belum paham di sini. Oke, lalu pelan-pelan buka tubuhnya ke kiri. Karena pada saat siku sama lutut saling menekan, disitulah paha dalamnya akan bekerja. Belum aku instruksi mengangkat tangan Mbak Sonya. Lutut Eno yang depan belum 90 derajat. Yes. Buka tubuhnya pelan-pelan. Sikunya, lututnya tekenin ke siku sampai paha dalamnya terasa terbuka. Dapat di situ? Good. Lehernya rileks memanjang, inhale. Lalu angkat tangan kanan kirinya ke atas. Panjangkan ke samping telinga. Nah, begitu Mbak Sonya. Jadi gracefully. Setiap kali kita melakukan, selalu mengakai attitude dari attitude kita. Lalu dari knowledge kita. Yoga is skill in action. Jadi silakan rasakan sekali di situ ya, inhale, sadari kaki yang kanan tidak menjadi tumpuan. Lalu kemudian exhale, rasakan kaki kiri. Inhale, rasakan tangan kanan. Exhale-nya rasakan tangan kiri. Inhale, tubuh Anda terasa ringan, tidak berat ke satu sisi. Lalu kalau masih ada yang tegang, setiap kali inhale-nya rilekskan bagian tegang itu. Cakep semuanya ya. Inhale, turunkan tangan, kembalikan lagi ke posisi netral. Singkirkan baloknya, masuk lagi ke utkasan yang ketiga. Down dog utkasan yang ketiga kali. Pertahankan ya. Jadi bagaimana Anda, kejauhan no? Tangannya mundur dikit. Yes, cukup. Jadi bagaimana Anda konsisten dengan semua yang sudah Anda dapatkan. Good. Nafas dulu di situ ya, rasakan dulu punggungnya. Sudah aku luruskan lagi. Ketiga kali semoga Anda sudah menjadi semakin embody. Menurunkan tumit pelan-pelan, rasakan stretching kaki. Baksonya itu dandoknya kayaknya kedekatan, terlalu kedekatan ya. Kalau kedekatan itu stretchingnya kurang. Eno yang paling pas, Komang kurang mundur sedikit. Jadi download itu tidak mesti harus tumitnya nempel ke lantai. Menjinjit sedikit tidak apa-apa, ya selama stretchingnya bisa Anda rasakan sekali. Bagus, no? Nafas. Cakep, plank. Tumit, dorong, maju ke depan. Yes, lihat ke bawah, Eno. 3 kali lihat ke bawah. Jangan sampai keempat aku bilang lagi, Eno. Turunkan lututnya. Kaki kiri yang di depan. Nah, sekarang lihat ya. Lihat dulu. Tadi kan tangannya di luar. Sekarang tangannya di dalam. Lalu sengaja lutut dengan sikunya saling menekan. Karena ini nanti akan memberikan pijatan paha dalamnya lebih dalam. Perhatikan juga ya, pantat kita yang kiri tidak boleh terputar keluar. Pantat kita yang kiri terputar ke dalam dan arahkan ke kaki yang belakang. Paham yang kumaksud ya? Oke. Kaki yang di belakangnya jejakan. Yes. Kepalanya panjang. Good. Nah, sekarang tugas Anda adalah tangan yang kanannya di pinggang, pelan-pelan luruskan kaki belakang dengan mendorong tumitnya ke belakang. Ya, lalu pelan-pelan tumit belakangnya turunkan. Yes, lutut depannya tidak berubah, Eno. Coba ulangi lagi ya, turun lututnya dulu. Yes. Lalu kemudian tangan turun dulu lututnya, Komang.
Siku yang kiri dengan lutut yang kiri saling menekan. Buka dulu tubuhnya ke kanan, ya. Inhale, siku dan tangan sudah. Setir dulu pantat kiri Anda masuk dan arahkan ke arah tumit belakang. Lalu kemudian dari sini tubuhnya memanjang. Pastikan tangan itu tidak memberatkan bahu Anda. Shoulder-nya tetap down. Lalu inhale, angkat lutut yang belakang, ya. Turunkan tumitnya. Lutut depan tidak berubah. Pantat terus putar ke dalam. Arahkan pantatnya terus putar ke dalam. Lalu buka tubuhnya. Dadanya buka lagi. Punggungnya panjangin lagi. Lehernya rileks. Jangan mau lihat ke atas. Pantatnya tarik lagi ke dalam, Komang. Pantat kirimu tarik. Yes. Good. Lalu pelan-pelan kalau di sini Anda sudah nyaman. Ingat ya. Mengangkat tangan dengan wrapping shoulder. Yes. Angkat tangan kanan, panjangkan tangannya melewati telinga Anda. Yes, bagus Eno. Rasakan kaki yang kiri Anda dengan sit bone kiri Anda yang terus terputar masuk. Jangan izinkan terputar keluar. Lalu sadari kaki belakang tidak mendorong energinya ke depan. Sadari siku Anda yang kiri membantu aktivasi pantat kiri Anda. Jadi pastikan sisiku dan lutut itu saling menekan, tempelin. Lalu tangan kanan Anda membuka tubuh Anda dan memanjangkan tubuh Anda. Kalau pegar lehernya boleh lihat ke bawah. Good. Turunkan tangannya. Yes. Putar kaki yang belakangnya ke posisi lunges. Singkirkan baloknya. Lalu kemudian atur tangan Anda. Masuklah ke posisi utkasan lagi yang keempat kali nih ya. Utkasan yang keempat kali. Yes. Lalu kemudian silakan kalau sudah siap Komang sama Basonya masuklah ke posisi down dog. Eno take your time. Cakep no, nafas. Biarkan stretching. Regangkan kaki, regangkan tangannya. Bahu Anda yang tadi miring sebelah, netralkan lagi. Pantat Anda yang tadi miring sebelah, netralkan lagi. Bila ada ketegangan, masuklah dengan nafas, jangan mau tegang, walaupun Anda menahan posisinya. Energi di down dog ini memesat ke arah pantat, jadi tidak beban ke tangan, tidak beban ke kaki. Yang sebenarnya kenyataannya bebannya di tangan, tapi karena kita mengatur energinya, sehingga kita tidak akan berat di tangan. Plank, inhale, ya, tumit jangan lupa. Bagus Eno. Itu gurunya senang sekali. Turunkanlah lututnya. Yes. Untung yang keempat ya, ya langsung kaki yang kanan ke depan. Seperti tadi ya, di dalam. Jadi karena di dalam, mau tidak mau, itu juga harus membantu Anda bagaimana membuka dada ya, kaki kanan. Oke, good. Siku dengan lutut ya. Anda tahu ya, siku Anda menekan lutut, shoulder-nya jadi bisa turun. Lututnya neken siku, pantatnya jadi bisa wrapping, inner spiral. Oke, tangannya di pinggang, buka tubuhnya ke samping. Inhale di sini, sudah sadar kaki depan dan kaki belakang. Lalu kemudian exhale, angkat lutut yang belakangnya. Gracefully, lututnya tidak berubah, turunkan tumitnya. Tumit belakang, yes, cakep. Pantatnya gini ya, Komang ya, pantat itu ya, set, set pantatnya, nggak boleh nungging, pantatnya tarik, jadi scoop pantatnya itu, ya. Lutut depan tetap memanjang, lutut depan tetap arahkan ke depan, inhale, lalu kemudian pinggulnya sudah square, di situ sudah stabil, lalu tangan yang di bawah sudah men-squarekan bahu yang kanan, sekarang pelan-pelan kepalanya panjangin dan berusaha membuka dada. Kalau dadanya sudah terbuka, baru angkat tangan kirinya ke atas. Angkat tangan kiri, panjangkan ke samping telinga. Rasakan rotasi dada yang naik dan bahunya turun. Bagus Basonya. Yes. Jadi gracefully, cakep sekali. Rasakan kaki yang di bawah, jejakin, panjangin ke belakang. Lalu rasakan kaki yang di depan, walaupun ditekuk, energinya membantu memanjang. Jadi di sini ada side body yang panjang dari bawah kaki sampai ke tangan Anda. Leher rileks, kalau pegel lehernya boleh lihat ke bawah. Good. Lalu pelan-pelan inhale turunkan tangan. Ya, putar kaki belakangnya lagi ke posisi lunges. Yes.
Singkirkan baloknya, silakan down dog utkasan yang kelima. Pantatnya kurang belakang, no. Yes, cakep. Lalu masuklah ke down dog Anda. Cakep, 5 kali down dog semuanya bagus. Plank yang kelima kali ya, ini 5 kali plank. Cakep, no. Tumitnya terus dorong ke belakang, no. Baksonya benar-benar bagaimana menarik perut. Bukan ditekan ke bawah, tetapi didorong ke belakang. Jadi tumit sama lutut, tumit sama jari kaki itu satu garis baksonya. Tumit sama jari kaki satu garis. Berarti baksonya jari kakinya kurang mundur lagi sedikit. Iya. Nah, seperti itu. Jadi tumit dan jari kaki satu garis. Silakan pelan-pelan turunkan lutut. Yes. Dan Anda boleh beristirahat di child pose. Pastikan atur child pose-nya dengan benar ya, agar energi Anda terus mengalir dengan benar. Panjangin ke belakang, lalu turunkan siku, turunkan kening, rilekslah di sana. Biarkan energinya semuanya kembali ke dalam diri Anda. Sambil sejenak silakan Anda rasakan semua posisi yang Anda lakukan tadi. Bagaimana kita lakukan dengan lebih perlahan, step by step. Semoga persiapan-persiapan dari awal itu bisa memasukkan Anda bisa merasakan sendiri ya, bagaimana Anda masuk ke dalam posenya menjadi lebih enak ya. Good. Lalu perlahan, inhale berikutnya, kembalilah ke posisi duduk. Luruskanlah kakinya ke depan. Silakan duduklah dalam posisi dandasana, boleh dibantu oleh tangan, boleh tidak. Bila Anda sudah cukup kokoh, lalu kemudian mari kita rilekskan kakinya. Bisa kerasa ya, tadi kalau aku lihat kakinya terasa bukan lebih enteng sih. Jadi lebih enteng ya. Biasanya kan kaki itu kan memberatkan kita ya kalau posisi standing begitu ya. Jadi hari ini kita akan mulai dengan tangan yang di dalam. Nanti Kamis kita coba masuknya dari yang lain ya. Lalu kemudian nanti kita coba dengan tangannya yang di luar. Oke? Ya. Terasa ya, No ya? Semoga hasil kaki ditepuk-tepuk tadi ada manfaatnya nggak? Terasa nggak ada rasanya? Dari kaki yang ditepuk-tepuk tadi. Dapat ya? Sama latihan perutnya tadi juga ya. Nanti Anda lihat lagi deh videonya. Aku senang sekali. Kalau aku lihat sih ya overall, kelihatan sekali tadi dari kaki kita yang kita tepuk-tepuk membantu latihan kita. Karena memang harusnya seperti itu. Oke, cukup. Lalu Anda boleh putar-putar dengan lembut. Putar balik. Yes. Lalu kemudian Anda boleh goyang ya. Kakinya digoyang-goyang untuk merilekskan seluruh kakinya tadi. Cukup. Lalu kemudian kita akan berbaring saja ya. Biar Anda tadi kan banyak berdiri. Sekarang kita tutupnya dengan berbaring. Angkat dulu tangannya ke atas. Tarik perutnya ke dalam. Sama prinsipnya ya, turunkan dari lower back-nya, tangannya arahkan ke depan, turunkan lower back, middle back, and then upper back. Kaki yang kiri terus memanjang ke depan, kaki yang kanannya ditekuk tanpa tangan. Jadi silakan kaki kiri tekan di lantai, posisinya flat dan aktif memanjang, tekuk lutut kanan. Jadi sadari pada saat kita berbaring, pada saat menekuk lutut, biasanya kaki yang satunya akan memendek. Jadi dengan kesadaran kaki yang kiri tetap memanjang, menekuk kaki yang kanan, Anda tetap memanjangkan kaki Anda, dan Anda tetap memanjangkan punggung Anda. Pegang hamstringnya. Semuanya tahu kan hamstring di sini ya? Pegang hamstringnya, tendang kakinya ke atas. Lalu Anda rilekskan lagi kakinya di atas, pointed and flat. Ya, dengan kesadaran, biar aliran darahnya mengalir kembali balik ke bawah, tapi kaki yang kiri terus berusaha memanjang ke depan dan flat. Jaga kakinya jangan sampai terputar keluar. Cukup tekuk lututnya, pegang ankle-nya dengan tangan kiri, pegang kaki bagian atasnya dengan tangan kanan, tarik sedikit ke Baddha Konasana. Nah, pada saat Anda menarik ke Baddha Konasana,
pastikan juga kaki yang kiri jangan mau ikutan ketarik memendek. Dan coba dekatkanlah si tumitnya itu lebih dekat lagi ke arah tubuh Anda sampai pijatan bokongnya terasa. Lalu coba si tumit itu naikkan ke arah wajah Anda. Jadi naikkan ke arah kepala Anda. Jadi tumitnya akan lebih jauh atau lebih lebar. Kerasa pijatannya berbeda di situ? Pegang ya tumitnya dengan tangan kiri, kaki atasnya dengan tangan kanan. Oke, cukup. Lalu kemudian pegang tepi luar kaki, sikunya di dalam lutut, bukalah setengah happy baby. Sikunya di dalam lutut ya, sikunya di dalam lutut. Lutut sama sikunya saling menekan. Tumitnya tendang ke atas, no. Jadi dengan tumit ditendang ke atas itu memberikan pijatan, tidak diluruskan baksonya, happy baby. Sikunya di dalam lutut. Siku sama lutut saling menekan, temukan bagaimana lutut itu menekan siku, memberikan pijatan ke paha dan bokong. Karena aku lihat masih banyak yang masih ada yang kurang paham fungsi siku sama lutut saling menekan itu. Lalu kemudian peluklah lututnya di dada, kaki kanannya peluk lututnya di dada, buka tangan kanannya di lantai, peluk lututnya dengan tangan kiri. Tangan kanan di lantai, peluk lututnya dengan tangan kiri. Pastikan lututnya sedekat mungkin dengan dada, jangan sampai lepas dari dadanya. Pelan-pelan twistingkan ke sisi kiri Anda. Ya, pastikan bahunya tidak boleh berubah, tidak boleh terangkat. Kaki yang kiri sekarang pointedkan, panjangkan ke bawah. Kaki kirinya pointedkan, panjangkan. Yes, jaga posisi bahu Anda sebagai poros. Lalu sit bone yang kirinya terus panjangin ke bawah, sehingga bahu kiri dan pantat kiri Anda yang menjaga tubuh Anda tetap memanjang walaupun Anda twistingkan. Dan pada saat tangan Anda memegang lutut Anda, berikan sedikit penekanan sampai Anda bisa merasakan ada pijatan di bokong. Jadi bukan hanya nyentuh kakinya saja, tapi atur lututnya. Lututnya ditekan dikit, lututnya sedikit didorong ke depan, nanti rasa di bokongnya akan berbeda. Jadi explore di posisi ini, sensasi tangan yang memegangnya berbeda, rasa ke bokongnya akan berbeda. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, unroll tubuh Anda pelan-pelan kembali lagi ke tengah. Ya, flatkan kaki yang kanannya, kaki kirinya kembali lagi flat juga. Lalu kemudian lepaskan kaki kanannya lurus ke depan, lurus ke depan, turunkan di lantai. Ya, terus aktif seperti itu, kaki yang kiri sekarang yang ditekuk. Another side. Ya, peluk di dada, peluk di dada. Hamstringnya dipeluk. Lalu luruskanlah ke atas, Anda boleh pointed and flat. Sekarang kaki yang kanan yang harus memanjangkan kaki Anda. Pada saat pointed and flat, berikan sugesti energi dari kakinya, aliran darahnya agar mengalir kembali ke bawah. Cukup, tekuk lututnya, pegang tumitnya dengan tangan kanan, pegang kaki atasnya dengan tangan kiri, Baddha Konasana. Tarik lagi kakinya lebih dekat untuk memberikan pijatan. Baddha Konasana, baksonya Baddha Konasana. Yes. Tarik lagi lebih atas ke arah wajah. Bedakan rasa pijatan di bokongnya ya. Lalu kemudian silakan lakukan happy baby. Pegang dengan tangan kiri Anda. Sikunya di dalam lutut. Jaga tumit dengan lutut bisa satu garis Eno. Jadi di situ kakimu juga masih bekerja, bukan tangan kamu yang narik-narik kaki, kakinya membantu aktivasi tangan. Sehingga tangan kamu tidak sengsara. Tumitnya dorong lagi ke atas, no. Lagi, karena tumit kamu lebih bawah dari lutut. Nah, itu, no. Good. Nah, seperti itu, no. Bedakan rasanya. Kalau tadi turun itu nggak ada rasanya. Good. Tekuk lagi lututnya. Peluklah lututnya dengan tangan yang kanan. Excuse me, aku batuk. Lalu kemudian buka tangan kirinya ke samping. Lututnya dipeluk oleh tangan kanan.
Jaga tidak boleh lepas dari dadanya, sedekat mungkin dengan dada. Lalu kemudian luruskan kaki yang di bawahnya, pointed ke bawah. Aduh, gara-gara tidak minum tadi. Oke, silakan rasakan bahu kanan harus terus memanjang, pantat kanan harus terus memanjang, sehingga tubuh Anda twisting. Si rusuk atas, rusuk tengah, rusuk bawah itu terpuntir dalam posisi yang memanjang. Oke, sadari itu ya. Semua tubuh Anda yang mengatur. Lalu kemudian tinggal bawa nafas ke tempat yang Anda perlukan. Lalu kalau misalnya ada yang tegang, bawa nafas juga ke tempat yang tegang. Inhale dan relaxkanlah. Lalu pelan-pelan exhale berikutnya, kembalikan lagi ke tengah. Ya. Pinggulnya netralkan lagi ke tengah, kakinya dua-duanya flatkan lagi, terutama kaki yang atas. Lalu pelan-pelan tendanglah kaki kirinya ke bawah, panjangkan, luruskan ke bawah di samping kaki kanan. Silakan kalau yang ada anduk, ambil anduk, tutup matanya, goyang-goyang kakinya, geletakkan apa adanya. Kedua tangan di samping kiri kanan terbuka ke atas. Silakan kakinya goyang-goyang, lalu geletakkan. Lalu Anda tahu kaki itu connected dengan pinggul, pinggulnya rileks. Lalu jaga posisi pinggang dalam posisi arching yang benar. Kedua tangan connected dengan bahu, bahunya dalam posisi yang benar, shoulder down, lehernya memanjang. Lalu kemudian kepalanya pun juga sudah memanjang di tempat yang benar tentunya. Silakan sadarilah seluruh tubuh Anda